Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata pergi ini menyatakan kepada kita suatu penugasan ilahi. Penugasan ini bukan sesuatu yang diberikan kepada kita oleh seorang pendeta atau seorang ketua sinode atau seorang pastor atau oleh seorang penginjil yang ternama, tapi penugasan ini diberikan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang memberikan kepada kita penugasan ini untuk kita pergi. Pergi untuk apa? Jelas tujuannya di sini, untuk menjadikan semua bangsa muridku. Jadi saudara, orientasi pelayanan kita bukan hanya kepada satu suku, dua suku, tapi kepada semua suku, bangsa, kaum, dan bahasa di bumi ini. Ini merupakan suatu penugasan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid. Dan Alkitab mengatakan, saudaraku yang kasih, dalam Matius pasal 24 ayat 14, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya begini, bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Itu merupakan suatu prinsip iman dari orang Kristen sepanjang zaman sampai hari ini, bahwa kita mempunyai keyakinan Yesus yang mati, yang digantung di atas kayu salib, yang dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia sudah naik ke surga dan dia berjanji dia akan datang kembali. Kita semua sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Alkitab mengatakan kesudahan itu akan tiba, kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan segera nyata jika Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Itu berarti Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, keterlibatan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam melaksanakan suatu penugasan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita akan mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya mau sampaikan kepada kita dalam menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Walaupun kabar yang kita bawa itu sesuatu kabar baik, tapi tidak semua orang menyambut itu dan mereka mengatakan terima kasih. Maka saudaraku yang kasih, akan ada tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam memberitakan kabar baik ini, dan kita sudah menyaksikan hal seperti itu terjadi dalam kehidupan para rasul. Gereja mula-mula mengalami penganiayaan karena mereka semua terlibat dalam memberitakan kabar baik. Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kita memberitakan kabar baik. Kenapa? Karena ada setan yang tidak mau orang-orang yang dia kuasai selama ini diselamatkan oleh kuasa Injil yang kita beritakan. Karena itu mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan orang-orang yang dikuasai oleh setan-setan itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Entah mereka itu orang yang sudah Kristen juga. Siapa yang berupaya untuk membunuh Yesus? Bukan orang yang tidak beragama, itu ahli Taurat, sudah ngerti firman. Tapi mereka yang menghalangi karya penyelamatan Yesus lakukan. Mereka cari kesalahan dari Yesus Kristus. Jadi di dalam kita memberitakan Injil sebagai kabar baik ini ada tantangan, ada hal-hal yang bisa kita alami dalam bentuk hinaan, bahkan ada tindakan dengan fisik yang mungkin bisa kita alami seperti yang dialami oleh para rasul. Tapi percayalah saudaraku yang kasih, di dalam kita menjalankan apa yang menjadi misi yang Tuhan berikan kepada kita, menjadikan semua bangsa murid, ada suatu backingan yang kita peroleh yang disebut itu sebagai backingan ilahi dari Dia Yesus Kristus yang menyatakan, aku menyertai kamu sampai kapan? Sampai akhir zaman.